Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Irda Leni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Pusako Kabupaten Siak, dengan fasilitator Bapak Indra dan pengajar praktik Bapak Sadi Hasan. Pada video koneksi antar materi modul 2.1 kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka langkah yang harus dilakukan diantaranya yaitu menetapkan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, guru dapat merespon kebutuhan muridnya, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan seorang guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas diantaranya, pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk. Keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas, dan terakhir, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dilakukan dengan cara yang pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, di mana guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid, mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi guru untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang kedua, minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid yang mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dalam menentukan profil belajar murid, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu lingkungan belajar murid, di mana terkait dengan kondisi lingkungan pada saat itu. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, gaya belajar, di mana bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Dan yang terakhir, berdasarkan kecerdasan majemuk, di mana murid memiliki kecerdasan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Untuk menentukan kebutuhan belajar murid, dapat diidentifikasi dengan cara pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, berbicara dengan guru sebelumnya.
Kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Langkah kedua yang dapat dilakukan guru agar pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu dengan menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu pertama, konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, dan minat serta profil belajar murid. Yang kedua, proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Keterkaitan antara materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Maka sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini, maka pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, maka di dalam proses menuntun, guru harus berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Maka di sini dituntut adanya nilai guru penggerak yang mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada guru, sehingga guru dapat berperan sebagai pemimpin pada murid. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar. Pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu cara atau strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang dapat digunakan dengan menggunakan tahapan bakca, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan strategi, dan atur eksekusi. Pada modul 1.4 Budaya Positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari koneksi antar materi modul 2.1 ini, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada guru, pada murid, merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi dan misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian video koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.